Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wildan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, di sini sudah berhadir Ibu Tuti, Bu Mary, Bu Eti, Papa Dlul, Bu Tetra, Bu Lestari, Bu Mio, Bu Retno, dan juga Bapak Nur Wahidin ya. Terima kasih banyak sudah bergabung pada Selasa malam hari ini ya. Semoga juga dengan semangat yang baru ya di tahun yang baru pula ya bagi umat Muslim yang menjalankan begitu. Semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di agenda kita hari ini adalah terkait dengan interpretasi data. Nah, maka mohon izin ya, saya akan sedikit mempresentasikan begitu terkait dengan apa-apa saja yang kemudian dideskripsikan gitu ya di bagian hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, biasa pada umumnya adalah pertanyaan penelitian yang pertama bagaimana tahun publikasi ya di setiap tahunnya pada topik tersebut. Nah, maka di sini kita akan menampilkan gitu ya bagaimana perkembangan jumlah publikasi dari rentang waktu tertentu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ya mau disajikan dalam bentuk diagram garis gitu ya atau diagram batang dan seterusnya dipersilahkan. Nah, Bu Misbah dapat data ini dari mana? Nah, Bapak Ibu dapatnya dari yang kemarin ya, dari CSP-nya. Itu nanti silahkan diurutkan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah pertanyaan penelitian yang kedua ya, bahwa oh 10 sumber mana saja gitu ya, top 10 source-nya ini, yang ibaratnya banyak menerbitkan tentang topik tersebut. Nah, ini datanya dari mana, Bu Misbah? Juga sama ya, Bapak Ibu. Datanya kita peroleh dari hasil CSP yang sudah Bapak Ibu download ya dari scopus.com. Nah, nanti kita ambil ya 10 teratas. Nah, kemudian silahkan uh, divisualisasikan gitu ya. Kalau tadi bantuannya melalui Excel begitu. Nah, terus yang berikutnya, ini nomor 3 ya. Ini terkait dengan pertanyaan penelitian top 10 countries ya. Nah, maka silahkan Bapak Ibu ya, ini sama. Bisa nanti menggunakan post viewer nih ya, seperti tampilan yang ada di layar. Apakah nanti mau pakai Excel juga bisa gitu ya. Nah, yang pasti kalau kita menggunakan tampilan post viewer, ini tidak hanya kita bisa melihat bagaimana dari segi jumlah dokumen ya Bapak Ibu. Nah, namun nanti kita juga akan melihat bagaimana keterikatan gitu ya antara negara satu dengan negara yang lain. Ibaratnya nih kalau nanti kita taruh kursor misalnya di US, nah maka bisa kita lihat oh US ini yang sudah ibaratnya berkolaborasi dengan peneliti dari mana saja begitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa menjadi satu pembahasan tersendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah pertanyaan keempat. Kalau misal yang ditanyakan adalah terkait dengan top 10 affiliate ya, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. Oke, saya share ulang. Oke. Nah, ini kalau yang ditanyakan gitu ya terkait dengan top 10 affiliates, nah ini juga sama, datanya dari mana? Yaitu dari CSP yang Bapak Ibu buat ya. Nah, boleh dari post viewer visualisasinya kemarin ya di bagian co-authorship dengan unit analisisnya adalah organization atau Bapak Ibu juga bisa ambil ya seperti yang saya gunakan ini dari menu Excel ya. Tuh silahkan. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita akan melihat dari top 10 authors-nya gitu ya. Oh, siapa sih 10 penulis ya yang ibaratnya berpengaruh pada topik tersebut. Tapi yang pertama misal dari jumlah citasi. Nah, ini silahkan. Nanti dari file CSV yang sudah ada, Bapak Ibu kan ya jumlah citasinya dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian cut untuk 10 penulis teratas saja. Nah, kemudian silahkan ditambahkan apa temuan pentingnya.
begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil analisis co-occurrence ya yang kemarin sudah Bapak Ibu demonstrasikan. Nah, silahkan nanti apakah mau diambil satu gambar penuh ya, ataukah nanti mau diambil lagi per bagian seperti yang ada ini itu dipersilahkan. Karena ini kembali lagi kepada penulis ya, pada aspek mana yang mau dibahas begitu. Nah, silahkan kalau mau nanti dihasilkan beberapa gambar begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari hasil analisis coherent kemarin, kita kan menyimpan ya eh, datanya itu dalam bentuk CSV ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kita urutkan Bapak Ibu ya per klaster. Oh, ini klaster satu. Oh, yang ini klaster 2 sampai 5 klaster. Nah, inilah yang kemudian saya pindahkan ke bagian ini Bapak Ibu ya. Oh, klaster satu SDGs sekian, oh student sekian. Nah, itu dapat angka itu adalah dari si CSP yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, di setiap klaster ini silahkan diurutkan lagi ya berdasarkan 10 teratas misalnya begitu. Nah, ini contohnya ya, klaster 2. Ini saya copy paste ke sheet yang lain. Nah, kemudian diurutkan nih 10 teratas. Nah, ini klaster 3, klaster 4, klaster 5. Begitu. Jadi kalau saya ditanya dari mana dapatnya, sebentar. Ibu, oke. Nah, dapatnya dari mana? Di situ tadi ya, dari hasil CSV-nya. Oke. Nah, baru nanti per klaster ya silahkan Bapak Ibu bahas ya. Apakah Bu Misbah nih misalnya saya ambil 10 teratas tadi ya di setiap klasternya. Nah, apakah 10 kata kunci di setiap klaster ini harus dibahas semuanya? Nah, kalau saya biasa eh, tidak semuanya ya. Tapi kita lihat mana yang kemudian dia bisa terkait antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain. Misal nih ya, ini kan ada SDGs ya, kemudian kan ada kurikulum, ada engineering education ya. Oh, bisa nanti dikaitkan bagaimana misal pengaruh SDGs gitu ya dalam engineering education melalui kurikulumnya. Bagaimana nanti dampaknya misalnya untuk student gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi ibaratnya pembahasannya itu dikaitkan gitu ya antara satu dengan kata kunci yang lain begitu. Nah, begitu pula misalnya nih dengan klaster yang dua, ya, terus silahkan nanti misalnya desain inovasi pembelajaran dalam pendidikan tinggi, gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan sustainability, ya, terus silahkan nanti dibahas lebih lanjut. Yang pasti ketika dibahas, Bapak Ibu jangan lupa untuk kemudian didukung oleh berbagai referensi yang relevan, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan yang berikutnya bahwa di sini kita bisa menjawab gitu ya, bahwa di beberapa tahun terakhir bahwa dengan kata kuncinya adalah Education for Sustainable Development, oh itu sedang diteliti atau dikaitkan dengan kata kunci apa? Nah, maka Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna kuning ya. Ibaratnya yang warna kuning inilah yang terbaru begitu. Oh, ternyata dia dikaitkan dengan STEM, dikaitkan dengan STEAM, dikaitkan dengan teacher, dikaitkan dengan COVID-19 ya, dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu bahas dan juga sama. Jangan lupa ya untuk kemudian didukung oleh berbagai referensi yang relevan begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa visualisasi ya yang bisa kita sajikan berikut dengan bagaimana interpretasinya gitu ya di dalam manuskrip bibliometrik. Nah, mungkin saya ulangi lagi sedikit tambahan. Misal nih, pada grafik jumlah publikasi di setiap tahun. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membahas secara umum ya, apakah tren penelitiannya ini meningkat, menurun gitu ya, fluktuatif atau seperti apa. Atau Bapak Ibu juga bisa bahas pada tren yang meningkat saja misalnya.
oh saya bahasnya dari 2021 nih ya, sampai 2023. Nah, itu silahkan. Kenapa tren penelitiannya ini meningkat jumlah publikasinya? Itu juga boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, dari top 10 sources ini, gitu ya, baik jurnal ataupun proceeding, nah, Bapak Ibu nanti bisa membahas, oh, ternyata misal dari 10 sumber yang tadi ada ya bisa dilihat terkait dengan publishernya. Oh, apakah publishernya itu adalah publisher ternama atau Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya terkait dengan kuartilnya. Oh, apakah dia mayoritas dari kuartil Q1 gitu ya, Q2 atau seperti apa begitu. Kemudian berikutnya ini adalah tadi top 10 countries ya. Nah, Bapak Ibu nanti ketika melihat, oh ternyata yang paling produktif gitu ya, itu adalah negara US yang banyak meneliti tentang topik tersebut. Nah, maka silakan Bapak Ibu lihat di file CSV Bapak Ibu itu ya, mana penulis atau peneliti yang berasal dari US. Nah, lihat apa temuan penelitiannya ya. Nah, itu bisa nanti menjadi pembahasan lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya ketika negara ya, top 10 countries, kemudian dengan top 10 affiliation, ini terkadang juga akan saling berhubungan gitu ya. Bahwa dari 10 afiliasi yang ada, nah apakah dominasinya juga berasal dari afiliasi US atau seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi dia berkaitan. Oh, wajar nih kalau misalnya tadi US sebagai negara produktif, karena di satu sisi dilihat dari afiliasi gitu ya, dari top 10 yang ada, itu sebagian besar misalnya berasal dari US, itu juga bisa ya. Nah, atau Bapak Ibu bisa lihat juga, nanti akan berkaitan dengan top 10 authors ya. Oh, apakah para penulis yang ada ini, yang 10 ini, nah itu juga berasal dari US. Nah, jika iya kan juga akan saling menguatkan gitu ya. Oh, wajar tadi bahwa US sebagai negara terproduktif juga ditunjang gitu ya oleh para penelitinya yang ternyata berdasarkan sitasi juga berasal dari US ya mayoritasnya. Nah, di top 10 authors ini Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya atau bisa membahas dari segi kuartilnya. Ini kan kalau kita lihat Q1, Q1, Q1 ya dominasi ini kan hampir Q1. Maka kita bisa buat juga sebuah teori artikel gitu ya, atau penulis yang dia banyak disitasi, ketika artikel hasil penelitiannya itu dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus gitu ya, pada kuartil pertama. Begitu. Jadi, kalau artikel itu terbit di Q1, maka dia akan lebih berpeluang gitu ya untuk disitasi. Nah, itu kan juga bisa nanti ya menjadi sebuah pembahasan. Begitu. Nah, ini tadi ya, silahkan. Kalau untuk yang ini kan dikembalikan ke Bapak Ibu ya. Oh, mau apa yang dibahas gitu ya. Kata kunci apa yang mau ditampilkan begitu. Nah, silahkan nanti kata kuncinya silahkan di setiap klaster bisa dicantumkan apakah 10 teratas gitu ya, atau mau 20 atau semuanya dicantumkan itu silahkan. Nah, kalau saya kemarin jadi 10 karena ini juga berbatas pada jumlah halaman ya. Itu. Nah, ini tadi untuk melihat dari tahun ke tahun ya, oh di tahun terkini uh, topik tersebut itu sedang diteliti atau dikaitkan dengan kata kunci apa begitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sedikit ya dari saya. Silahkan kita buka sesi tanya jawab ya Mas Wildan. Oh, terlambat, Bu. Misbah. Gini, enggak apa-apa Pak Indrizal. Oke, silahkan Mas Wildan. Atau saya langsung saja sambil menunggu Mas Wildan. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menampilkan, oh saya hasilnya begini Bu Misbah, nih benar nggak nih interpretasinya seperti ini, itu silahkan ya Bapak Ibu. Mangga. Saya dulu, Bu. Bu Misbah. Silahkan. Nah, silahkan Bu. Nazaina. Iya. Eh, Kemarin itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang hasil CSV-nya yang abstraknya tidak tersedia, kosong.
Nah, dari hasil saya kemarin tuh kan dokumen yang sudah diekstrak itu sebanyak 1.500 sekian, Bu Misbah. Jadi saya lihat yang tidak mempunyai abstrak itu cukup banyak, 200 lebih. Nah, itu bagaimana? Apakah Oke, wajib harus dipenuhi semua atau gimana? oke, Itu baik. dulu Bu Misbah. Nah, ini apa ya? Ada dua jawaban. Satu ya, ketika dokumen terakhir ya, hasil analisis ketika misal tadi kita melakukan exclude ya, oh ternyata jumlahnya masih banyak. Nah, maka Bapak Ibu bisa menambahkan kriteria tambahan bahwa yang dilakukan exclude itu juga dilihat dari metadatanya. Kalau misalnya kan metadatanya tidak lengkap, berarti kan akan dibuang tuh. Nah, tapi ya itu akan dilakukan apabila tadi jumlah dokumen yang terakhir itu jumlahnya masih banyak atau mumpuni lah ya. Nah, kalau ternyata jumlahnya pas-pasan Bu Misbah ya, kalau misalnya Ibu tadi kan bilang 1.500-an, terus yang kosong ternyata 200-an, ya sudah, mangga kalau mau dibuang. Berarti nanti di bagian metode ditambahkan gitu ya, kriteria tambahannya tadi, bahwa metadata yang digunakan adalah artikel yang, salah saya, bahwa yang ditambahkan itu tadi ya, untuk artikel yang metadatanya lengkap. Kalau tidak lengkap, kan akan dibuang oleh si peneliti. Nah, terus yang berikutnya, kalau jumlah dokumennya itu sedikit, ya, ibaratnya ini di ambang batas dia misalnya 60, ternyata jumlah abstrak yang kosong gitu ya, itu 20. Berarti kalau dikurang 20 nih 40 Bu Misbah di bawah 50 ya kan kita harapannya kalau bisa minimal 50. Nah, berarti kalau ada yang seperti itu, mau tidak mau kita gunakan PDF-nya ya. Jadi kita unduh tuh mana-mana abstrak yang kosong, coba diunduh PDF artikelnya. Nah, baru nanti kita inputkan gitu ya ke abstrak yang kosong tadi yang ada di CSV. Jadi Bapak Ibu isi manual begitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak, nah mangga Bapak Ibu kalau mau coba berbantuan anu ya, AI itu juga silahkan. Misalnya nih Bapak Ibu ya buat aja promptnya, oh saya ingin melengkapi metadata ini gitu ya dengan judul artikelnya adalah ini dan seterusnya. Nah, mohon ibaratnya eh, menambahkan atau melengkapi terkait dengan isi abstraknya. Nah, itu silakan juga bisa ya. Begitu pula dengan visualisasi kan. Oh, kalau visualisasi Bapak Ibu, nih yakin nggak ya? Nah, itu silahkan kalau mau berbantuan AI ya untuk kemudian menginterpretasikan itu juga bisa. Begitu Bu Nazaina. Ya, terima kasih Bu Bisma. Bu Iya, sama-sama. Misbah, Iya, silahkan Bu Umu. mau tanya kemarin itu caranya merge untuk eh apa namanya itu kata kunci yang sama itu gimana Oh, ya? yang kita pakai Thesaurus ya. Ya, Sebentar, saya tampilkan. Oke, baik Bapak Ibu ya, pada saat kita visualisasi menggunakan CSV, oh kalau ternyata nih ada kata kunci yang sebenarnya dia semakna, ya silakan Bapak Ibu gunakan file TXT yang ada ini. Nah, sebelah kiri ini yang mau di merge, yang sebelah kanan yang mau dimunculkan. Antar dengan kedua, kiri dan kanan, itu kita tidak menggunakan spasi, tapi yang dilakukan adalah tab yang ada di keyboardnya kita. Misal seperti ini kan, kurikula dengan kurikulum kan sebenarnya sama, ya, antara tunggal dengan jamak saja. Nah, maka tinggal mana yang mau dimunculkan. Kalau mau yang dimunculkan adalah kurikulum, nah maka taruh kurikulumnya di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kirinya adalah kurikula. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada sustainable development aja ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini sustainable development goals begitu. Atau misalnya ini terkadang yang sering saya temukan juga critical thinking, yang satunya critical thinking skill. Nah, atau misalnya pakai tanda strip ada problem solving pakai strip, sebenarnya juga sama. Nah, itu juga silahkan Bapak Ibu lakukan merger ya. Begitu Bu Umu. masukannya ke post viewernya itu loh, Bu. Nah, untuk masuk ke post viewer, silahkan Bu Umu bisa share screen biar langsung didemonstrasikan.
Oke, silahkan. Bu Umu bisa langsung share screen. Pos ya Bu ya. Nah, posnya masih loading. Oke, sambil menunggu Bu Umu untuk share screen, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau di... Izin, Bu. Oke. Bentar, Pak. Sudah muncul ya. Oke, baik. Bu Umu silahkan di close aja salah satu tuh post viewernya kebuka dua ya. Oh iya, baik. Biar dia nggak berat, satunya silahkan di close. Oke, silahkan di input. Next ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, menambahkan thesaurusnya di sini, Ibu. Ibu sudah menginputkankah untuk thesaurusnya? Nah, kalau sudah diinputkan di sini. Nih, Di mana yang Bu? titik nih. Kelihatan coretan saya? Nah, itu Oh betul. iya, iya. Thesaurusnya. Nah, silakan Ibu kemarin yang buat yang mana nih? Ini banyak nih. Oh iya, iya. Nah, nanti inputkan di situ. Kalau sudah nanti tinggal next next saja. Oh Seperti iya, oke. biasa. Ya, Nah, cukup, cukup Ibu. oke. Oke, baik. Pokoknya nanti Ibu lihat aja Nanti ya saya sebelum. cobanya. Pokoknya nanti cross check mana-mana kata kunci yang dia maknanya sama ya silahkan nanti dilakukan merger begitu. Oke, silahkan tadi Bapak Izin, siapa? izin, izin, Bu. Silahkan Bapak duluan. Oke. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ini langsung saja. Eh, saya tertarik dengan pertanyaan dari Bu Nazaini tadi ya, terkait dengan abstrak itu kan. Eh, Gini Bu, eh, yang pernah saya bacakan Bu ya, di artikel SLR itu kalau nggak salah ada quality assessment gitu Bu ya. Nah, jadi eh, i- yang quality assessment ini apakah termasuk untuk menseleksi itu atau tidak, Bu? Itu satu Bu, mungkin yang saya tanya. Karena ragu di situ ya, Bu ya. Eh, karena ada sebagian yang saya baca SLR itu wajib pakai itu gitu kan. Nah, artinya bisa kita ekstrak data dan yang tidak penting itu yang tidak kita masukkan atau tidak perlu bisa kita keluarkan. Nah, jadi di sini apakah wajib atau tidak? Yang pertama tentang quality assessment, Bu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tertarik dengan apa artikel yang Bu Misbah tampilkan tadi juga ya. Saya perhatikan tadi juga di ketiga Bu ya. Eh, Kirain tadi ada bidang pendidikannya, ternyata tidak. Saya buka-buka, ternyata skopnya beda gitu ya. Eh, Kemudian saya ingin bisa nggak Bu contohkan visualisasi datanya itu Bu. Tadi kan Ibu nampilkan seperti di halaman berapa tadi itu ya. Ini dari selain kan banyak tuh Bu selain Force Viewer kan Bu ya. Dari yang kalau kalau di resultnya Endescast itu mungkin apakah bisa dari Scopus. Kemudian yang di bawahnya yang seperti di tabel apa figur 5 itu kan mungkin cara buatnya gitu Bu. kalau kalau bisa diajarin gitu Bu. Nah, dan terakhir terkait parafrase Bu. Nah, mungkin pengalamannya Bu Misbah. Jadi jujur saja Bu ya, saya sebenarnya udah bikin artikel Bu. Saya lihat Ibu juga dari LPDP kan Bu ya. Alhamdulillah saya alhamdulillah saya dari PDDI Bu. Dan sekarang sudah under review di Q2 Bu. Cuman kemarin itu masalahnya saya udah berapa kali 5 kali submit selalu ditolak
dengan alasan suruh belajar menulis gitu Bu ya lewat email. Dan saya coba minta review dari Prof di kampus dan di parafrasenya Bu. Pas saya submit langsung ada review. Jadi kayaknya salahnya di parafrase. Nah, jadi mungkin minta pengalamannya Bu, kok bisa dengan artikel yang sama saya minta dicek oleh Prof di kampus, diperbaikinya agak seminggu parafrasenya. Pas saya submit di Q2, alhamdulillah saya dapat jawaban under review. Setidaknya agak senang juga lah melihatnya gitu Bu. Walaupun masih under review gitu Bu ya. Nah, jadi mungkin 3 pertanyaan itu Bu. Terima kasih Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadlul ya. Nanti mohon di cross check kalau misalnya ada yang belum terjawab. Terkait dengan quality assessment, memang betul gitu ya. Memang kan perkara wajib ya. Apalagi kalau yang jurnal Q1, Q2 itu kan mereka kan menanyakan bagaimana terkait dengan quality assessment-nya. Nah, jadi seperti yang tadi ya, tuh mangga. Kalau kita di dalam SLR murni ya, memang kan kalau saya SL murni itu saya menggunakan Watasa Uwake, Pak Fadlul. Nah, jadi kan di sana di dalam Watasa Uwake itu, nah ketika misalnya nih ada metadata ya, misalnya terkait dengan abstrak, itu misalnya kita cari PDF-nya ternyata tidak ada gitu ya, atau ketika dapat kita PDF-nya kemudian di-upload masih belum bisa masuk misalnya karena itu kan by system ya, tidak bisa terikot ya gitu. Ya sudah, itu akhirnya di-delete gitu ya dari artikel yang nanti akan kita analisis. Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu ketika kita melakukan gitu ya analisis terakhir dalam tadi hal limitasi ya, kan tadi misalnya limitasinya secara umum kan kita berdasarkan tahun publikasi, kemudian berdasarkan source type-nya, berdasarkan pada dokumen type-nya, berdasarkan misalnya pada bahasa. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan yang lain. Kalau misalkan nih, kalau saya ya dalam pembelajaran fisika misalnya, nah maka saya akan cross check dari metadata yang sudah ada, apakah semuanya betul terkait dengan pembelajaran fisika atau tidak. Nah, kalau ada yang ternyata di luar dari pembelajaran fisika, itu juga akan saya exclude, gitu. Nah, jadi segala sesuatunya gitu ya, Bapak Ibu, pertimbangan tadi ya, kriteria-kriteria yang ada, itu nanti tergantung dari penulis, kayak gitu. Atau misalnya nanti kan, ketika ini adalah jurnal Scopus, kemudian Bapak Ibu cross-check kuartilnya, ya. Nah, maka apakah kuartil juga akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu? Ya, nah, kalau misalnya digunakan hanya yang top tier saja, nah itu juga silahkan. Oh, tapi yang penting semuanya terindex Scopus, Bu Misbah itu juga silahkan. Ya, intinya quality assessment itu memang menjadi perkara yang wajib ya, terutama untuk jurnal internasional bereputasi. Nah, terus yang kedua, tadi demonstrasi ya, Pak ya, sebentar. Oke. Nah, beberapa kan saya gunakan hanya dari Excel ya Bapak Ibu. Tapi kan sekarang banyak sudah ya aplikasi-aplikasi ya yang ibaratnya semakin mempercantik tampilan apa ya hasil dokumen yang kita peroleh. Atau Bapak Ibu kalau mau berbantuan AI kan tinggal di prompt misalnya ya visualisasikan data berikut bla 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 itu silahkan ya. Ini saya hanya mencontohkan yang menggunakan Excel saja. Misal dari negara ya, ini 5 negara kan, kita blok ya Bapak Ibu. Jadi kan ada menu insert. Nah, di menu insert ini kan ada recommended chart ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan nih diklik recommended-nya. Nah, nanti dia akan memberikan nih beberapa rekomendasi ya, silahkan Bapak Ibu pakai yang mana. Nah, saya di beberapa artikel yang lain, misal kalau negara ini saya gunakan yang ini Bapak Ibu. Nah, nih karena kebetulan yang saya inputkan nih kan dominannya adalah ASEA. Nah, makanya ini kan yang terlihat ya Bapak Ibu nih kan yang berwarna adalah yang bagian ASEAN maksudnya Bapak Ibu. Nah, itu silahkan ya. Nah, ini sama satu Turki ya yang sebelah sini. Nah, itu silahkan kalau mau bentuknya dalam bentuk chart seperti ini. Oh, ini misalnya mau saya ubah nih, bukan negara tapi tadi adalah afiliasi ya. Nah, sama Bapak Ibu tinggal di blok. Nanti silahkan diklik menu insert, kemudian pilih recommended chart. Nah, dari rekomendasi ini ada nggak yang Bapak Ibu sesuai ya? Kalau misalnya nggak ada yang sesuai, ini kan ada yang oh nih Bapak Ibu. Tadi yang afiliasi ya. Oh, afiliasi itu yang mana Bu Misbah? Tadi kalau yang mau tampilannya kayak Bu Misbah, bisa pakainya radar. Nah,
Nih Bapak Ibu ya, yang radar ini. Saya geser. Nah, ini yang radar. Terus tadi yang punya Bu Misbah kan ada tuh yang top 10 sources ya. Nah, itu yang kayak gimana tuh bentuk chartnya? Oke, kita lagi klik insert, kemudian recommended. Oh, nggak ada nih yang tertarik misalnya. Yang pengen kayak Bu Misbah tadi aja, yang kotak-kotak ya, tree map. Nah, ini. Nah, itu silahkan ya. Jadi mah, kalau kemarin ceritanya kalau kita masih baru-baru tuh ya terkadang lihat sesuatu yang baru tuh, pengen coba semuanya dari beberapa grafik yang ada gitu ya. Atau kayak tadi kan, tahun publikasi ya menggunakan diagram garis. Nah, itu juga silahkan ya, mau pakai diagram garis. Nah, ini ya. Atau yang seperti apa, enggak Bapak Ibu mah. Pokoknya silahkan di otak-atik ya di bagian sini. Nah, ini silahkan kalau mau yang ini ya. Ini kan karena yang diinput kan hanya 5 dan ini kan seragam ya Bapak Ibu. 10, 11, 12. Maksudnya tidak terlalu jauh selisihnya ya, makanya tampilannya begini. Nah, intinya begitu Pak Padlul ya untuk yang nomor 2. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan artikel nih kita sudah 5 kali submit, 5 kali di reject gitu ya. Bahkan itu pedas ya kata-katanya. Pedas, Bu. Ibaratnya Dengan bahasa halus, Bu. Ada disampaikannya kalau saya terjemahkan apa bahasanya Anda skopnya tidak cocok katanya kan. Padahal bagus itu pas dengan ini mereka kan. Cuman bahasanya iya, macam-macam, Bu. iya betul. Jadi, apalagi kan kalau jurnal yang internasional bereputasi itu ibaratnya kan yang submit banyak gitu ya. Akhirnya kan editor ya akan mudah untuk melakukan seleksi yang lebih ketat kan begitu. Walaupun misalnya skupnya sesuai, tapi kalau menurut kriteria minimal ya. Nah, kalau saya mengelola jurnal itu biasa ada kriteria minimal artikel di jurnal yang kami kelola. Nah, kalau ibaratnya tidak memenuhi kriteria minimal itu ya sudah kami sampaikan tadi apakah saya tidak sesuai skop, kemudian ini itulah silakan begitu ya. Nah, yang pasti adalah sebenarnya Bapak Ibu ketika kemudian tadi ya submit di jurnal apakah mau di Q1, Q2 dan seterusnya, itu kan sebenarnya paling diperhatikan oleh editor karena kan yang pertama mau cross check editor ya Bapak Ibu. Ini sedikit pengalaman saja ya Pak Padul. Judul ya. Nah, biasa kalau saya cross check itu judul, terus saya copy paste dulu tuh di Google Scholar. Apakah judul ini sudah banyak yang meneliti atau belum? Tuh. Kalau ternyata sudah banyak yang meneliti, ya sudah. Kalau misalnya yang submit di jurnal itu banyak, ya udah dicek aja. Tapi kalau ternyata, jurnal itu kekurangan artikel, ya bisa jadi dipertahankan. Nah, kalaupun ternyata nih banyak yang sama, akan di cross check lagi, akan dilihat nih oleh si editor apa sih bedanya gitu ya punya pepadlul ini dengan yang sudah ada. Nah, maka akan dilihat nanti langsung di bagian pendahuluannya itu terkait dengan novelty. Gitu ya. Ada nggak kemudian yang secara tersurat gitu ya novelty dari penelitian ini apa sih gap analisisnya? Itu kan yang paling penting sebenarnya dilihat karena itu akan berkaitan dengan sitasi gitu ya. Suatu jurnal gitu ya, dia naik level ke Q1, Q2 dan seterusnya. Itu kan juga tidak terlepas dari jumlah sitasi, kan begitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan jumlah sitasi yang ibaratnya banyak, mereka juga akan memperhatikan. Salah satunya adalah dari novelty, kan begitu. Kebaruannya apa sih? Nah, itu juga akhirnya menjadi pertimbangan. Kalau ternyata tidak ada novelty-nya, gitu ya, kemudian artikel yang submit di jurnal itu banyak, ya sudah. Itu juga nanti akan di-reject gitu ya oleh si editor jurnal. Begitu. Dan kemudian yang berikutnya, ketika kita mau submit, Padlu sebenarnya memang kita bisa melakukan yang namanya proses peer review gitu ya. Ibaratnya kalau kita menurut kita nih, kalau self assessment kan kita merasa udah bagus ya. Nah, tapi kalau kita melakukan peer review, maksudnya dengan teman sejawat gitu ya, misalnya tadi dengan prof siapa begitu, nah itu bisa jadi akan lebih memudahkan gitu ya. Atau misalnya sebelum kita submit, kita proofread dulu gitu ya, ke yang terpercaya. Nah, itu kan akan terbaca apakah punya kita ini bisa tersampaikan isinya dengan baik atau seperti apa begitu. Begitu Pak Fadl. Eh, Bu Misbah, mau tanya Bu.
Sebentar ke Papa dulu ya, nggih. Eh, Oke. Mangga. Gini Bu, terkait dengan ini tadi Bu, terkait parafrase ada cara tertentu Betul. nggak Bu? Tadi belum terjawab Oke, Bu. baik. Nah, kalau untuk paraphrase itu memang kalau kita pakai aplikasi kan biasa pakainya Quillbot ya. Nah, enggak kalau misalnya ada lagi pakai yang lain silahkan. Atau juga kita berbantuan AI juga silahkan karena kan semakin ke sini AI itu banyak yang kapan lo terkadang tuh apa ya, sudah pelajari yang satu ya, oh ternyata muncul lagi yang lain, nanti muncul lagi yang lain itu silahkan kalau misalnya mau digunakan yang berbantuan AI juga silahkan. Mau pakai Quillbot atau tadi ChatGPT atau yang lain sebagainya, DeepSeek dan lain-lain silahkan begitu. Oke, begitu Pak Padol. Oke. Mbak Misbah, bisa nggak kita dikirimkan contoh jurnal yang sudah ini, yang mungkin menyanyi Ibu Misbah kali yang bisa kita lihat yang menggunakan post viewer ini. Terima kasih. Artikelnya kemarin di pertemuan pertama sudah ada saya share di WA Group, Ibu. Atau kalau mau lebih lengkap ada judul-judulnya itu kan ada di PowerPoint yang saya bagikan juga di hari pertama ya. Itu ada listnya. Kalau mau lebih Oke, lengkap oke, jadi lagi tinggal saya betul. oke, siap, siap, siap. Oke. Bu Lanjut Bu Misbah tanya, Misbah. Bu, Nah, silakan Bu Umu. kalau biometrik itu riset gapnya di mana ya Oke. formatnya? Sebenarnya sama gitu ya dengan misalnya original research ataupun yang lainnya. Intinya begini kan. Nih sebagai contoh sederhana ya. Kan kita di 2-3 tahun terakhir kan sedang ramai tentang low carbon kan begitu ya. Nah, lalu kan dibahasakan begini. Low carbon itu Ya, sudah banyak tuh dibahas ya di bidang smart city, di bidang transportasi, di bidang energi dan seterusnya. Nah, ketika kita menyampaikan itu harus didukung tuh oleh referensi yang relevan. Oh, ini menurut si A, ini menurut si B, si C, dan seterusnya. Tetapi low carbon dalam bidang pendidikan, nah itu masih sedikit membahas, masih sedikit yang membahas atau masih sedikit dibahas. Tuh, Mangga, silahkan ya kalimatnya. Nah, maka dari itu peneliti gitu ya untuk melihat bagaimana secara komprehensif low carbon ini dalam bidang pendidikan dilakukanlah analisis bibliometrik. Gitu. Itu salah satu contohnya bisa seperti itu Bu Umu. Ya, baik, Bu. Terima Sekali lagi kasih. Bu. Oke, sama-sama Bu Umu. Silakan Pak Endrizal. Makasih Bu Misbah. Sebenarnya udah dijelaskan tadi, cuman saya agak terlambat ya. Seperti Ibu Misbah tampilkan tadi contoh-contoh dari tulisan Ibu Misbah kan bagus sekali penampilannya itu. Saya masih bingung itu kalau dari file kita ada dari Scopus itu kan masih semraut itu. Untuk mendapatkan top 10 misalnya autor atau top 10 apa tulisan yang terbaik menjadi tabel yang cantik itu saya masih bingung itu Bu. Bisa diulang Ah, lagi atau grafik-grafik yang cantik tadi itu oke, masih belum belum mana gitu. iya. Jadi Nah, ulang dikit. oke baik. Kalau misalnya nih tampilannya kayak gini ya Pak. Tampilannya, oh belum kotak-kotaknya belum rapih ya. Nah, itu bisa Ya. jadi kan CSV-nya belum diubah ke Excel. Nah, maka silahkan kalau mau dirumikan kayak gini ya. Kan gini nih, kalau misalnya pas dibuka ya Pak ya. Ya, betul. Heeh. Nah, ini kan kalau mau kita rapikan kan bisa nih ya pakai menu yang ada di sini. Tapi saya lupa nih caranya gimana. Nah, kalau mau nggak repot, Bapak tinggal dibuka aja di googling ya. Misal nih ketika kita menggoogling, nah diketikkan aja di sini convert CSV Convert to Excel begitu. convert CSV to Excel. Nah, tuh Ya, ya. silahkan nanti diinputkan tadi ya file CSV-nya. Nah, nanti ketika di-download dalam bentuk Excel, nah itu sudah rapi begitu. Oh, Dan saya coba keluarkan di-download dulu biar mudah. ya, ya. Bu Bibah, Bu Misbah, saya izin bertanya. Halo, Bu Misbah.
Ya, silakan Ibu. Saya sambil mengkonvertkan, nggih, mangga. eh ini tadi saya ada lihat contoh yang Bos Misbah share. Di sini kan ada tampilan first power-nya itu 10 top 10 countries. Itu tampilannya nanti di mana ya, Bu Misbah? Saya kemarin kan belum sempat apa namanya share screen terkait dengan first power ini gitu. Makanya data saya tuh agak sedikit berbeda hasil tampilannya gitu. Silakan Ibu langsung di share screen aja, nggak apa-apa, mangga. Langsung apa, demonstrasi boleh. Co-authorship ya, dengan unit analisisnya adalah country. Gitu. Nah, di sininya ini Bu Misbah ini kan co-authorship. Apakah ini sudah sesuai nih Bu Betul. Misbah? Nah, ini pilih yang nomor 3, unit analisisnya yang country, Bu Tuti. Countries. Yang nomor 3. Open. Oh, ini ya. Ya, oke. Nah, kemudian di next. Nah, untuk yang ini ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kriteria minimal ini tergantung dari Bapak Ibu selaku penulis ya. Kalau di sini kan yang akan terhitung gitu ya, ketika negara tersebut minimal memiliki 5 dokumen. Ini kan minimum number of document of a country 5. Kalau misalnya Bapak Ibu mau turunkan ke satu boleh, mau diturunkan kedua boleh. Intinya ini tergantung dari pertimbangan Bapak Ibu selaku penulis atau peneliti. Kalau di sini kan tertulis minimum number of citation-nya kosong. Oh, saya mau nulis Bu Misbah, minimal satu dokumen, satu citasi, itu boleh. Ya, intinya tadi Itu tergantung Bapak Ibu. ya tujuannya untuk apa Bu Misbah? Di sini saya masih kurang paham gitu. Kan tadi Bu Oke, Misbah itu tergantung peneliti gitu. Sebenarnya ya, idealnya bagaimana gitu. oke. Nah, kalau misalnya kita mau lihat yang berpengaruh itu, ini kalau misalnya saya nih, misalnya ya, oh saya melihat yang berpengaruh itu tidak hanya dari jumlah dokumen, tapi dari jumlah citasi. Kan ibaratnya yang berdampak itu kayak gimana sih? Yang ibaratnya kan dia disitasi, kan begitu. Nah, Iya. maka saya tambahkan di sini minimum number-nya adalah satu, begitu. Nah, sambil dilihat Oh, nanti berapa yang sekarang saya ambil pulpen. Nah, Bapak Ibu nanti lihat nih sambil di sini ya. Nah, kalau misalnya nanti di sini jumlahnya masih besar, ya. Ini kan kalau nya 5 pun ini masih 11, masih aman, ya. Tapi kalau misalnya di bawah 10, nah berarti ininya mangga di otak-atik gitu. berarti idenya dikecilin gitu ya. Ya, kalau dikecilin nanti sisinya makin besar. Gitu. Oh, gitu. Nah, apalagi kalau satu ini kan, oh, makin nambah besar nih. Gitu. Oke. Nah, coba Gitu ya. silakan. Oke, kita Oke. coba satu ya. Ya, silakan di next. Nah, ini next saja. Ini jangan diapa-apain kalau yang ini. Oke, terus lanjut finish. Oke, nah ini kalau mau lihat keterhubungan antara satu dengan yang lain, Ibu klik yes. Tapi kalau nggak lihat keterhubungannya, nah, misalnya terpisah-terpisah ya. Nah, ini kan ada keterhubungan nih ya. Nih, nah, ada jejaringnya ya. Nah, ini yang seperti tadi saya Itu tampilkan. yang paling besar yang ini ya Bu Misbah. United Ah, States ini ya. betul. Nah, kemudian di sini tadi seperti yang saya sampaikan, nah bisa kita lihat ya, ketika nih misalnya taruh Bu Tuti kursornya di US. Nah, ketika kursornya ditaruh di US, kita kan bisa melihat bagaimana pola penelitinya. Oh, ternyata US ini peneliti yang berasal dari US itu sudah misalnya berkolaborasi dengan UK, dengan Israel, dengan Iran, dengan Jordan dan juga Australia. Nah, kita mau lihat misalnya ada nggak nih kolaborasi antara US dengan Indonesia misalnya, itu mah enggak ya. Oh, kalau belum terhubung kan bisa jadi peluang tuh ya untuk melakukan kolaborasi kan begitu.
Kalau mau lihat keterhubungannya. Tapi kalau tadi mau melihat tanpa ada keterhubungan, bisa tadi Ibu pilih pada saat pilih tadi adalah no misalnya. Nah, coba dipilih yang no. Ibu create lagi dari awal. Nanti akan agak berbeda tampilannya begitu. Nah, pilih no. Nah, bentuknya seperti itu kan tidak ada keterhubungannya. Oke, nah, mangga ini nanti Iya, yang mana? Begitu. Oke, begitu Bu Tuti. oke. Makasih Bu Misbah. Iya, sama-sama Ibu. Pertanyaan saya tadi belum final itu, Bu Misbah. Iya, ntar Pak nih. Saya salah convert. Yang Ya, di ya. convert mah ya udah yang bagus. Nah, ini saya convertkan ulang. Oke. Atau Pak Endriza, mangga kalau mau langsung demonstrasi juga boleh. Saya share screen, Bu Misbah. Iya, Bapak, silakan. Nah, kan ini file Scopus. Ya, Bu Misbah ya. Dibuka ini ya. Iya, boleh dibuka, boleh enggak, ada apa-apa. Kan dari file ini, saya kan Hmm. membingungnya kalau kita membuat top 10 author atau top 10 country dan Iya. beberapa grafik-grafik yang Ibu Misbah tampilkan tadi itu saya masih bingung itu. Emang udah ditanyakan juga oleh kawan-kawan, sudah diterangkan tapi masih belum belum mantap lah gitu. Kalau bisa diulang lagi, Bu Misbah. Oke. Nah, silakan Bapak googling Pak tadi, convert CSV to Excel begitu. Dibuka Google ya. Oke, silakan dibuka. Cara manualnya ada, tapi saya lupa. Maksudnya yang dirapikan langsung gitu ya di file yang tadi. Terus ini convert ya. Convert CSV to Excel. Convertnya tambah IP. Nah, Convert nah itu CSV to Excel. is Nah, ini ada in muncul. Nah, ini yang ini nih Pak, paling atas nih. Excel ya. Ya, Ya, oke. Nah, silahkan sama aja semua nih. pilih nih, Bu Misbah. Boleh. Ya, Oke, silahkan pilih filenya. Tadi naruhnya di mana begitu. ya, saya cari dulu. Ya, ini Iya, silahkan. pen Nah, tadi sudah dipilih, download. Udah dipilih tuh. sudah. Konversi, Ya, udah. diklik konversinya nih yang warna merah. Tapi kok filenya Ini ya. belum. Ada sudah. Ini konversi yang di bawah Pak, yang warna merah nih Oh, tulisannya. ini ya. Ya, Nah, yang kotaknya warna merah maksudnya. ya, Semoga bisa ya Pak. Nah, terus download. Udah jadi tuh. download. Ini. Oke, coba Udah. dibuka.
Nah, coba buka hasil downloadannya coba. Sudah rapi kan dia? Buka si downloadnya ya. Iya. Nah, yang paling atas nih. Ya, Nah, tuh. Nah, jadi rapi kan, Pak? ini sudah Klik en berurutan belum? Ini sudah berurutan nih, sudah. Bu. Ini sudah rapi, Pak. Ini klik enable editingnya Pak Enriza. Nah, Ya, nah, ini kan udah tampil nih, udah cantik, udah rapi ya. ini sudah sesuai dengan urutan ya, 1 sampai 10. Nah, ini kan data semuanya nih. Ini berapa Ini itu. dokumen. Nah, Ya, kalau misalnya mau di ini kan coba Kontrol A. Kontrol A, Nah, di keyboardnya Kontrol A. ya, Oke. Copy, copy, Kontrol C, boleh. Nah, ya, ini klik tambah sheet, Pak. Nih ada klik. Bentar, saya ambil pulpen dulu. Ada nih klik tambah nih yang di sini nih. Ini di bawah Pak izin. Lihat coretan saya di bawah. oh ya, ini Nah, tertutup klik foto tambah. nih. Ya, Nah, pastekan di sini. pasti sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk analisis lebih lanjut ya gini. Misal nih tadi berdasarkan citasi ya Pak. Coba Ya, nih taruh kursor di kolom L. Kan L itu side by ya. Taruh L, kursor di L. L. Lampu. ya, Belum, ini L, kesorot semua. Cukup kolom L saja. ya, Nah, klik. Bentar, saya ambil pulpen aja lah biar enak. Nah, ini klik ini Pak. Sort and filter. Nih, terlihat tampilan saya coretan di atas. ya, klik, Nah, klik itu. ya, Oke. Pilih short, largest to small. Ini yang large, nomor 2. large, Nah, small, dan oke, oke. oke, oh, Sort. Sortnya diklik. Oke. ya, Nah, ini berubah. Nah, tadi kan ya, kita mau ambil 10 penulis dengan citasi terbanyak ya sudah. Berarti Bapak copy dari kolom 2 sampai kolom 11 ya. Taruh kolom 2, kursornya di blok ya, dari atas boleh. Autornya nih masuk. Dari kolom 1 sampai ya, 11, Pak. Taruh kursornya di situ. oh, kolom 1 sampai Nah, 11, ya. ya, Bukan kolom D. Bapak taruh kursornya di angka, coba taruh kursornya di angka 1. Biar ngeblok semua baris 1. angka 1 yang mana ini? Ini nih, yang paling ujung kiri nih, Pak. Oh ya, Nah, sampai 11. ya, Nah, copy lagi. copy lagi, ya, Nah, lagi, klik lagi tambah jadi sheet 2 kan, ya. Sheet 2. Tambah, ya, sheet 2 kan, paste. Nah, ya, udah. Kan yang dibutuhkan kalau tadi sebagai penulis hanya nama ya, ya, judulnya Bapak Ibu kan. Nah, berarti yang kolom B ini bisa di delete. B, C delete, Pak. C delete, B, bebek delete. Lepaskan dulu nih ke blok semua masih. Lepaskan kursornya. Nah, ya, B sama C delete. Bebek, C cuma Charlie, delete. Bukan. delete, D jangan. D kan judul. oh, D, Bebek, B, C. B, C, Nah, ya, delete. Ya. ya, Habis itu F, G, H, I. Delete. F, G, H, H, F sampai I. F, Sampai sampai I. I, Nah, ya, delete. ya, Nah, tuh habis itu aku G, H, G, H. Itu dulu, G, H dulu, delete. Oke. ya, I, delete, I. Jangan I abstrak ya, salah salting. abstrak, H apa H? Nih, authors. Nih, H, delete. ah, Nah, ya, dah, sisanya tuh juga buang aja tuh. J ya, sampai seterusnya buang. Kolom J, J. J, Jepang, sampai belakang tuh delete aja. ya, Delete. yes, Nah, sudah. Ya,
Sebentar. Oh, ini auto keyword. Nah, delete aja nggak apa-apa. Yang I, Ya, delete aja. dilihat aja ya. Ya, betul. Ya, Dah. Nah, ini Bapak Ibu ya, kolom ini mah bisa nanti langsung dipindahkan ke Microsoft Word-nya kalau yang ini mau ditampilkan kan, begitu. Jadi kan oh, ada nama, ada judul, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tadi punya saya ya Bapak Ibu, cuma nama jurnal kan dengan temuan penting. Nah, ini kan setiap abstrak nih kan pasti ada temuannya ya Bapak Ibu. ya. Berarti ini top 10 author nih, Bu Misbah ya. Betul, top 10 authors berdasarkan jumlah sitasi. Begitu. Kita sih. Ya. Ini malah yang lucu tuh, bukan lucu ya, maksud saya begini, ini kan kalau kita lihat nama jurnalnya Pak Endrizal, ini Ya, semuanya Indian Journal ya. ya Indian Journal ya, betul. Nah, tuh. Nah, nanti di cross check Indian Journal tuh misalnya key berapa gitu. Ya, ya. Bisa dicek lagi nanti itu ya. Ya, betul. Nah, caranya Oke. begitu. Kalau misalnya kita masih belajar, kayak tadi ya, Bapak Ibu kita copy, pastekan lagi di sheet yang lain, biar data yang di awal kita nggak hilang gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa, cukup satu sheet kan tinggal cut, cut, cut. Nah, begitu. Oke. Jadi kan Terus kita pelan-pelan. memilih grafik-grafik yang cantik tadi itu gimana? Oke. Coba klik lagi tambah, Pak. Izin. Ya, Oke. Ini kita anu aja ya, Pak. Guessing aja. Maksud saya ya, sampel aja ya. Tulis ya, aja, ya, Pak. oke. Indonesia 10. Ya. Ya. Tulis Pak Endriza, ketik. Maaf ya Pak, ini senior mah diminta Tik apa, Bu? Indonesia gitu. Ke kolom berikutnya yang B, Ya. nah misalnya 15 gitu. Nah, Oke, terus yang berikutnya US. Bukan di bawah Indonesia, di bawah Indonesia. Nah, ya. oke, sampingnya 45 gitu. Ya. Oke, terus berikutnya UK. UK, UK, United Kingdom. Nah, misalnya 30 ya. Oke, habis itu misal Spanyol 5. Nah, Udah cukup 4 itu aja ya. nah, Nah, itu coba di blok dari Indonesia sampai 5 tuh di blok. ya. Nah, tuh klik insert di samping In home. Samping home tuh ada insert. in Satu home, sampingnya. Pincat ya. Nah, Ya. recommended chart. Klik yang ada tanda tanya. Nah, Ya. nah, coba di scroll ke bawah. Nah, ke bawah Pak izin. Lagi ke bawah tuh kayaknya. Oke. Oh, saya maunya yang ada map ini, yang nomor 2. Nah, Pak Endriza klik yang nomor 2 yang ada map. Ya. Oh, ini. Oke. Yes. Oke. Ah. Nah, gitu ya. Coba klik dulu I accept nih. Klik I apa, Bu? accept-nya. Nih I accept-nya diklik Pak izin. Sudah. I, Ini yang ini nih. Nah, ya. oke. Nah, tuh. Oh, kalau misalnya nih mau dirubah Bu Misbah nih klik yang ini Pak izin. Nah, ntar. Ya. Lagi. Aktifkan lagi grafiknya, aktifkan lagi. Di blok Klik, lagi. bukan, grafiknya diklik. Oh ya. Grafiknya. Ya. Ah. Nah, nah. Ini klik klik format nih, Pak. Format. Ini nih, kelihatan nggak ya coretan saya nih, Pak? Di Oh atas. ya, ya. Ya. Ah. Oh, nggak ngaruh ya. Chart design, Pak. Cat. Ini Ya. sampingnya, Cat design. sampingnya. Ya. Ah, Ya. nah, ini nih, izin. Ini ada tanda panah nih. Coba klik nih. Nah, Ya. klik coba. Hanya ada 4 ini kah? Ini misalnya nih ambil yang ini coba, Pak. Izin nih yang nomor 2 yang ini misalnya. Ini. Terus sampingnya boleh tuh yang apa belakangnya masih putih ya Oh. backgroundnya. Nah Ya, itu ya. pokoknya nih tuh sesuaikan Bapak Ibu ya mana yang kira-kira pas. Ini kan ada juga colornya ya, nah tinggal nanti dipilih colornya.
itu juga bisa. Oh, Jadi iya. mah di otak-atik aja Pak Endrizal di sini ya. Oke, oke, Bu. Makasih, Bu Misbah. Oke, sama-sama. Oke, Oke, makasih, Bu Misbah. Silahkan lanjut. oke, baik. Nah, demikian Bapak Ibu ya dari saya. Terus berikutnya dari Pak Nur Wahidin. Kalau buku ada Pak, lagi proses apa? Finishing. Nanti kalau bukunya ada sudah terkait bibliometrik, nanti saya informasikan. Gitu. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Nggih. Pak Mas Wildan izin. Halo Mas Wildan. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Misbah untuk pemaparannya malam hari ini, Bapak Ibu, dan semangatnya Bapak Ibu ini luar biasa sekali, Ge. Sangat antusias mengikuti analisa bibliometrik malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lewatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya di sesi ke-6. Bapak Ibu persiapkan, kemudian Bapak Ibu juga memiliki data yang sudah diinterpretasikan nanti agar Bapak Ibu dapat menyusun dengan lebih cepat gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktu kali ini kita akan cukupkan. Terus Bapak Ibu sembari Bapak Ibu nanti tidak apa namanya untuk libur sesi berikutnya nanti kita akan ketemu lagi gitu. Oke. Izin Mas satu Terima Mas. kasih. Baik Pak Fadrul. Eh, untuk pertemuan berikutnya kan terkait dengan manuskrip ya. Oke. Itu terkait dengan RQ-nya itu gimana nanti Bu Misbah nanti? Apakah diajarkan cara buatnya atau RQ-nya masing-masing? Kan ini kan beda-beda nanti pada datanya. Oke, yang pasti kalau yang untuk ini maksudnya research question ya Pak. Ya, Jadi kalau itu nanti tergantung Bapak Ibu apakah tadi kan kalau kita secara umum ya misalnya kalau mau mengikuti yang sudah ada di tempat saya, oh mau lihat dari tahun publikasinya, mau lihat tadi kan top 10 autorsnya, mau lihat top 10 country-nya dan seterusnya itu silahkan. Oh tapi kalau misalnya saya cukup 4 aja, Bu Misbah atau cukup 3 saja atau 2 saja itu silahkan. Ya, ini mah tergantung Bapak Ibu begitu Mas. mungkin saran aja Bu, mungkin kalau bisa sama-sama aja biar bareng-bareng aja Bu, berapa RQ kan, jadi biar tuntas sama-sama Bu. Nanti Oke, tinggal monggo. mandiri aja kalau mengembangkan Ya, gitu aja Bu. setidaknya misalnya kita minimal 5 ya. Dari Siap. tahun publikasi publikasi setiap tahunnya, Nah, habis itu kan top 10 country-nya, kemudian top 10 affiliation. Nah, top 10 affiliation dengan organisasi itu sama ya. Nah, habis itu tadi top 10 authors berdasarkan jumlah sitasi ya, tadi seperti yang didemonstrasikan oleh Pak Endrizal. Nah, terakhir adalah berdasarkan co-occurrence ya, berapa klaster, kemudian dilihat nanti berapa tahun terakhir, oh yang kuning-kuning nanti bulatannya itu tentang kata kunci apa gitu ya. Nah, kayaknya 5 kita sudah cukup gitu. berarti malam di pertemuan kami Bu ya, kita buat 5 RQ itu Bu ya. Oke, kita Ah, ngedrap semampunya saja ya Bapak siap. Ibu. Ya, Bu. Makasih Pak. Semangat, Mas Wildan. semangat. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semuanya untuk sesi kali ini kami cukupkan, Ge. Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Kemudian ketemu lagi di hari Kamis dengan waktu yang sama Bapak Ibu di jam 19.30 WIB. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.